Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ustaz, ana selalu ada kekhawatiran untuk tidak bisa punya anak. Mungkin ada nasihat dari Ustadz yang bisa menguatkan saya khususnya biar tenang. Karena buat saya pribadi cukup pressure ketika ditanya sama orang kapan punya anak. Ini pertanyaan dari WhatsApp. Ini waswas syaitan. Itu kan kekhawatiran antum tidak punya anak. Kenapa harus ada kekhawatiran ini? Masalahnya apa? Gitu kan? Sedangkan sudah terbukti saja mandul masih bisa dapat anak. Dari mana Ustaz dalilnya? Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah Sarah mandul? Sudah tahu kisahnya kan? Sampai umur 60 tahun gak punya anak. Dan itu sebabnya kenapa Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim dan Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, akhirnya hamil punya anak Ismail. Sarah merasa cemburu, tapi cemburu positif, bukan dia marah sama Hajar ya. Gibtoh di sini. Dalam Islam kan kita boleh merasa cemburu dengan kelebihan yang orang kasih, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Maka Sarah berdoa sama Allah dalam kondisi dia mandul sudah tua supaya dikasih anak. Tidak lama kemudian hamil dan melahirkan Ishak. Kisah Nabi itu. Kan gitu. Mandul itu bisa hamil. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam 15 ayat pertama. Ya, Nabi Zakaria normal, istrinya mandul. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wamra'ati akir. Waktu dia minta sama Allah dikasih anak. Umurnya sudah 100 tahun. Sudah putih semua rambut, jenggotnya, alisnya putih semua. Tulang-tulangnya sudah lemah. Itu digambarkan dalam surah Maryam. Tapi Nabi Zakaria tidak mau putus asa. Dia terus minta keturunan. Dan dari istrinya yang mandul itu. Waktu malaikat datang menyampaikan, hai Zakaria, Allah menyampaikan berita gembira, kau akan diberikan anak laki-laki bernama Yahya. Yang belum pernah ada orang bernama itu sebelumnya. Sebagian makna tafsirnya, belum pernah Allah ciptakan fisik dan paras wajah mirip seperti Yahya. Pertanyaan pertama Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa punya anak sementara istriku sudah mandul dan saya pun sudah sangat tua. Nah, lalu Allah gambarkan pada saat itu. Ya, malaikat menjawab mengatakan sungguhnya itu sangat ringan bagi Allah. Allah pun sudah menciptakan kau hai Zakaria dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kau tidak dikenal. Allah ciptakan kamu dari sperma ayahmu lalu kau jadi manusia. Apa yang mustahil? Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya tentang Nabi Zakaria, sesungguhnya itu termasuk peringatan dan pelajaran bagi hamba-hamba yang mau mengambil pelajaran. Itu. Jadi gak ada yang mustahil, apalagi cuma kekhawatiran. Kalau jelas dari medis memvonis salah satu di antara pasangan suami istri mandul, tetap tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Tetap harus memohon dan berikhtiar. Tidak ada yang mustahil. Selama doa kita tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Pernah saya kasih contoh ya, laki-laki gak suka perempuan lalu dia bilang, ya Allah hilangkan semua wanita. Itu gak mungkin. Atau perempuan benci laki-laki, ya Allah hilangkan semua laki-laki. Ini bentrok dengan sunnatullah karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak suka dengan malam, ya Allah hilangkan malam. Gak mungkin karena malam sudah sistem. Tapi kalau cuma minta anak dari istri yang mandul, suami yang mandul, itu bukan mustahil. Dan memang Allah ciptakan kita dalam Al-Quran dikatakan yadzra'ukum fih. Allah ciptakan kita untuk berkembang biak. Jadi dari 100% persentase manusia, itu pasti 95% lebih itu adalah orang-orang yang punya keturunan. Yang tidak punya keturunan itu lebih kecil persentasenya, sebagai ujian saja. Tinggal bagaimana mereka tunggangi ujian tersebut untuk selalu lebih dekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah kasih, bukan mustahil. Ya, jadi harus ditepisin ya. Saya datang was-was itu baca a'udzubillahi minasyaitonir dan terus ikhtiar minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan. Ya.